pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah fix ya. Nah, jenis seleksi P3K Guru, formasinya umum, kemudian ini nomor registrasi kita, kemudian nomor KTP dan lain sebagainya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga contoh kira-kira bagaimanakah cara mengakhiri pendaftaran P3K Guru tahun 2023, serta nanti langkah selanjutnya agar kita lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023 itu bagaimana. Seperti yang kita ketahui, di sini nanti akan kita lakukan untuk proses pendaftaran ya. Kita klik tombol akhiri proses pendaftaran. Setelah ini nanti tentunya kita semua berharap untuk bisa lulus seleksi administrasi. Kita nanti bisa mencetak kartu peserta ujian dan akhirnya kita ikut seleksi kompetensi. Dan kalau misalkan kita lulus seleksi kompetensi, kita akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah caranya dan langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, di sini pertama-tama tentunya kita untuk mengakhiri proses pendaftaran ini kita login ke akun kita masing-masing. Kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini pastikan teman-teman ini mencermati informasi dari BKN yang tentunya ini sangat urgent. Seluruh pendaftar ini diwajibkan ya untuk membuat akun. Perhatian, semua calon peserta wajib membuat akun. Akun pendaftaran periode sebelumnya tidak dapat digunakan pada periode pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Kemudian di sini kita klik saja saya mengerti. Kemudian di sini kita scroll untuk kursor kita ke arah sini, SSCASN. Selanjutnya kita klik saja pada halaman menu masuk ya. Selanjutnya ketika teman-teman login, teman-teman akan diarahkan menuju ke tab yang sini dulu, yaitu jenis seleksi. Nah, pastikan di sini sebelum kita mengakhiri proses pendaftaran yang ada pada tab yang terakhir, yang keenam, yaitu resume. Pastikan teman-teman di sini untuk mengecek kembali seluruh isian dan juga berkas yang diupload. Silakan teman-teman cek di bagian biodata, dipastikan seluruh biodata ini sesuai dengan data diri kita masing-masing dan juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian teman-teman cek kembali di bagian jenis seleksi. Silakan di jenis seleksi ini dicermati kembali dari Juknis dan juga dari aturan P3K Kemdikbudristek. Kemudian cek kembali di bagian formasi, diisikan seluruh data-data yang diperlukan untuk mengisi kolom-kolom yang telah disediakan terkait tentang ijazah, kelulusan, kemudian juga ada universitas atau perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman cek kembali setelah itu, yaitu di bagian riwayat ya. Di bagian riwayat dipastikan seluruhnya ini sudah diisi dan disesuaikan dengan realita kita masing-masing. Kemudian cek kembali unggahan dokumen yang sudah diunggah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan formasi yang dilamar, sudah sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, kemudian terkait tentang tutorial cara mengecek di bagian resume seluruhnya ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek ya. Nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, setelah semua ini kelar, yaitu mulai dari pengecekan ulang di bagian biodata, kemudian juga sampai diunggah dokumen, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ini. Nah, di halaman resume ini adalah kita itu diminta untuk mengkonfirmasi seluruh data isian yang sudah kita isikan dan juga seluruh dokumen yang kita sudah unggah. Kita pastikan seluruh data isian dan juga dokumen yang kita unggah itu sesuai dengan jabatan yang kita lamar dan juga instansi yang kita akan daftar ya. Nah, dipastikan di sini teman-teman nanti sudah melakukan mengakhiri proses pendaftaran. Jangan sampai nanti kita terlewat ya. Ini adalah sudah ada periode tanggal untuk pendaftaran instansi pemerintah kabupaten kita. Ini sudah tertera di bagian merah ini. Nah, kemudian di bagian resume ini nanti supaya kita itu bisa mengakhiri proses pendaftaran, maka di sini sambil kita cek itu adalah kita pastikan kembali untuk data-datanya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita cek ya supaya nanti kita bisa mengakhiri proses pendaftaran. Yang pertama yaitu jenis seleksi. Nah, jenis seleksi apa kita yakin P3K Guru? Kalau iya, ya di sini kita klik checklist. Kemudian nama instansi, apakah benar ini nama instansi kita? Kemudian kita klik checklist. Kemudian apakah benar di sini lokasi observasi? Itulah kita di SD kita ini. Nah, terkait tentang observasi, lokasi observasi itu adalah lokasi di mana kita itu satminkalnya ya. Nanti satminkal belum berarti nanti kita itu akan ditempatkan di sini ya.
Ini lokasi observasi dikarenakan untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun ini akan nanti menggunakan cat observasi. Itu nanti akan dirasakan dari observasi yang ada di sekolah kita masing-masing di saat minkal kita. Kemudian untuk gelar ijazah ya, gelar depan ijazah ini apakah kita memang nggak punya gelar ijazah, kita ijazahnya dilihat dulu ya. Kemudian kalau memang SINIP ini ya kini kita checklist kalau kita udah setuju. Kemudian nama kita udah sesuai ataukah belum. Kemudian gelar belakang ijazah udah sesuai atau belum. Kemudian tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sesuai ijazah sudah sesuai. Kemudian nama PT atau sekolah sudah sesuai. Kemudian pendidikan yaitu prodi kita sudah sesuai, kita checklist semua. Kemudian agama kita checklist, status ini kita checklist. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya pada bagian tahun lulus ini kita checklist sudah sesuai atau belum. Kemudian di bagian nomor ijazah apakah sudah benar. Kalau belum benar kita bisa kembali untuk membenarkan. Tanggal ijazah kita checklist. Kemudian tahun lulus kita checklist. IPK ini kosong. IPK atau nilai kosong ini it doesn't matter ya, dikarenakan di depan kan kita nggak mengisikan data IPK. Kemudian jenis sertifikasi ini kosong dikarenakan kita belum punya sertifikasi. Meskipun di sini kita jenis sertifikasi ini kosong, kita wajib tetap menceklisnya. Dan juga IPK kosong ini juga kita wajib tetap menceklis, karena kalau misalkan ada satu saja yang nggak kita checklist, maka nanti kita nggak akan bisa mengakhiri proses pendaftaran. Kemudian sertifikasi kita checklist meskipun kita nggak sertifikasi. Kemudian tinggi badan ini kita checklist, pastikan sudah diukur ya. Kemudian alamat domisili apakah benar apa enggak, kita checklist. Kemudian kota atau kabupaten kita checklist, provinsi checklist, nomor HP pastikan nomor HP, nomor telepon ini yang aktif ya. Dan juga email masih aktif. Kemudian jenis disabilitas ini kita checklist. Kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi sudah ditandatangani dengan e-materai. Pastikan di sini surat pernyataan sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga sudah di buku materai. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur lihat, kalian klik di sini dilihat kembali untuk formatnya, filenya itu apakah sudah tersemat ataukah belum. Siapa tahu nanti masih ada yang terkutukar atau mungkin belum ditandatangani dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa klik lihat, nanti kita akan ditunjukkan untuk surat pernyataan kita. Nah, setelah oke, ya ini kita tutup saja ya. Kalau misalkan sudah fix, ini kita checklist. Kemudian di bagian surat lamaran ini kita checklist. Kalian bisa lihat dulu surat lamarannya apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya ataukah belum. Kemudian di bagian kartu tanda penduduk ini kita checklist. Kalau udah pastikan dilihat ya. Kemudian di bagian ijazah kita checklist. Kemudian kita checklist. Ini kita bukan hanya sembarang checklist loh ya, namun kita cek kembali. Kita cek kalau misalkan sudah benar ini kita baru checklist. Kalau sudah fix ini kita scroll ke bawah. Dan selanjutnya di sini untuk mengakhiri proses pendaftaran, di sini ada dua tombol checklist yang juga wajib kita checklist juga. Nah, di sini kita diminta memastikan dokumen yang diunggah sudah benar. Nah, sudah benar dengan tulisan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek kan kita bisa melihat ya. Kemudian berikutnya di sini kita checklist di sini. Nah, sesuai dengan petunjuk kita klik di sini checklist pada setiap data. Kemudian jika sampai pada batas akhir pendaftaran, pendaftar nggak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Kita pastikan sudah mengakhiri pendaftaran. Kita udah checklist ya. Kemudian kita yang terakhir ini kita checklist ini. Kita klik di sini. Maka tombol akhir pendaftaran ini akan bisa diklik ya. Nih. Kalau misalkan kita ada satu yang nggak di checklist, maka nanti nggak bisa. Oke, kalau misalkan semua udah fix, bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri proses pendaftaran. Supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi dan masuk ke verifikator instansi. Untuk klik tombol akhir pendaftaran, kita klik di sini, kita klik akhiri proses pendaftaran. Kemudian kita perlu tahu bahwa setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, kita nggak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, instansi informasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah fix ya. Sudah benar, kalau iya ya kita klik iya. Klik. Oke, nah sekarang ini kita sudah berhasil mengakhiri proses pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pendaftaran seperti ini, coba kita scroll ke bawah, tampilannya akan berubah. Nah, kita scroll ke bawah, maka di sini sudah nggak akan bisa diedit kembali. Kemudian kita namun masih bisa melihat untuk file-filenya, kalian bisa lihat satu persatu. Nah, kemudian setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, langkah berikutnya kita cetak kartu pendaftaran CASN.
Nah, untuk mencetaknya kita klik saja di sini, kita klik cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, otomatis akan naik ke sini. Kemudian kita klik buka. Nah, selanjutnya di sini kita akan bisa melihat ya, inilah untuk kartu pendaftaran CASN saya. Nah, jenis seleksi P3K guru, formasinya umum, kemudian ini nomor registrasi kita, kemudian nomor KTP dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa mengeceknya dan disimpan ya. Ini kita termasuk dalam kebutuhan khusus guru non ASN, kemudian lokasi BKN mana ujiannya, kemudian ini jam pendaftarannya, jam pendaftaran yaitu jam mengakhiri proses pendaftaran ya, tanggal 25/9/2023 jamnya sekian. Nanti yang akan diverifikasi adalah surat pernyataan dan selanjutnya ini sampai dengan pas foto berlatar belakang merah. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita menunggu jadwal berikutnya. Nah, di sini nanti kita menunggu untuk tahapan berikutnya, yang mana di sini untuk teman-teman pendaftaran untuk yang pelamar khusus, kebutuhan khusus yang semula tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober, kemudian untuk yang umum tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober, ini berubah menurut surat edaran BKN terbaru, yaitu untuk khusus 20 sampai 29 September, kemudian pelamar umum ini adalah 30 September sampai dengan 9 Oktober ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita menunggu proses seleksi administrasi. Nah, setelah kita itu melakukan pendaftaran seleksi, kita akhiri proses pendaftaran mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal 9 ini. Kemudian nanti ikut seleksi administrasi langsung ya. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti kita tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Kalau misalkan kita nanti nggak lulus seleksi administrasi, apakah masih ada kesempatan? Tentu saja masih ada kesempatan. Yaitu di sini nanti masih ada masa sanggah, yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Biasanya ada 3 hari. Yang dimaksud dengan masa sanggah itu apa? Masa sanggah adalah masa di mana kita diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil kelulusan kita. Kalau misalkan kita merasa kita harus lulus, namun kita nggak lulus dan itu dikarenakan kesalahan sistem, maka kita itu diperbolehkan ya untuk melakukan sanggah. Kemudian setelah kita lulus di pasca sanggah, ini nanti tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober, kemudian nanti akan penarikan data final, kemudian setelah itu nanti penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November. Nanti kita bisa mencetak kartu ujian itu di tanggal 3 sampai 6 November. Tanggal 3 sampai 6 November kita nanti bisa mencetak kartu peserta ujian P3K Guru 2023. Kemudian kita ikut seleksi kompetensi, penjadwalannya ini sampai nanti di tahap usul penetapan nomor induk P3K. Ini adalah tanggal 13 Januari ya, sampai dengan 11 Februari 2024. Tentunya di sini nanti untuk alur berikutnya ini adalah kita setelah pendaftaran seleksi administrasi, kemudian nanti seleksi kompetensi. Untuk yang pelamar prioritas 1 atau yang lulus passing grade langsung nyangkruk di sini nunggu pengumuman. Kita yang P2, P3 dan juga P4 nanti setelah ikut seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi sesuai dengan mekanismenya masing-masing, ditambah seleksi kompetensi tambahan. Setelah itu kita bersama-sama menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi dan diangkat menjadi P3K. Untuk urutan pemenang nanti sudah sering kita bahas di sini, diurutkan dari yaitu peringkat terbaik dan dari kuota formasi ya, dari pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian dari pelamar umum. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Saya turut berdoa semoga teman-teman nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.